Sembuh doa jamaah. Amin. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian kita tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama niat, kita udah pelajari usolli fardhol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Ada ma'mumal lillahi ta'ala. Itu niat. Nah niat itu tadi muktaronan bifi'lihi bareng. Pertama niat, kedua berdiri alal qadir bagi mereka yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tiduran. Yang ketiga takbiratul ihram, takbir. Syaratnya harus lafzul jalalah, tidak boleh diganti dengan lafaz apapun walaupun sama-sama bahasa Arab. Jadi tetap Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz apapun kecuali dengan lafzul jalalah, apalagi pakai bahasa Indonesia. Jadi sama-sama Arab nggak boleh. Allahus Somad sama-sama Arab nggak boleh. Lafzul jalalah bisartin bilabdil jalalah, syaratnya adalah dengan lafaz jalalah. Kemudian membaca suratul Fatihah, kemarin kita semua udah ijazah. Mudah-mudahan Allah berikan benar dalam membacanya, amin. Udah ijazah sama tuh Bagus Imamuddin. Kemudian habis baca Fatihah, yang namanya iftitah itu sunnah hayat. Membaca surat selain Al-Fatihah adalah sunnah juga, sunnah hayat qauliyah. Jadi habis baca Al-Fatihah, baca surat tadi, misalkan surat apa saja, kulhu, kuliah, itu sunnah hukumnya. Maka tidak menjadi batal ketika seorang imam membaca surat selain Al-Fatihahnya salah. Tapi kalau Al-Fatihahnya salah, maka batallah sholat tersebut. Karena surat Al-Fatihah hukumnya rukun, wajib. Nah habis baca surat Al-Fatihah, ruku. Kemarin kita udah bahas ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Paling dikit sekali, paling banyak 9 kali. Yo, makanya ada yang lama banget ya. Kalau saya mah 3. Udah 3 baik. Subhanallah. Apalagi jadi imam jangan sampai 9 bacanya. 3 jadi imam mah. Nabi nggak ngasih panjang-panjang di rukun itu. Nah habis ruku, mari kita udah bahas. Sekarang iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Iktidal. Kalau kata orang Sunda cengkat. Iktidal, sami'allahu liman hamidah. Jadi bangun dari ruku itu disebut iktidal. Bacaan yang disunnahkan adalah sami'allahu liman hamidah. Bagaimana kalau berjamaah? Sunnah bagi imam membaca sami'allahu liman hamidah, tapi makmum tidak disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Disunahkannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau hamdan kasiron thayyiban. Ada lagi bacaannya, boleh. Jadi banyak doa-doa iftitah. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada 2 pendapat. Sunnah dalam satu riwayat bahwa Nabi itu ketika sami Allahu liman hamidah tangannya terlepas, tidak disedekapin lagi. Ada satu riwayat. Ini kuat. Sami Allahu liman hamidah. Ini biasa kita ya. Ada satu riwayat lagi ya disedekap lagi. Dan ini ada riwayat Nasa'i. Menurut kitab Fathul Mu'in, kalau bakalan tangan kita goyang-goyang,
Ini saya sering lihat orang tuh goyang-goyang. Allahu liman hamidah begini. Ini kan batal. Lebih dari 3 gerakan batal. Ini menurut dalam kitab Fathul Mu'in lebih baik sedekap lagi daripada tangan goyang-goyang. Abdolu min irsalih. Walaupun 2 pendapat. Kalau hadisnya, kalau tangannya nggak bakal goyang-goyang, ini lebih utama, hadisnya lebih kuat dilepas. Samiallahu liman hamidah. Hadisnya lebih kuat karena ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi yang dibalikin lagi ke tada, ini riwayatnya Nasai. Dalam tingkatan hadis, Bukhari dan Muslim itu paling tinggi kesohihannya. Walaupun kita tidak punya kuasa ya, kita orang-orang biasa, tapi ini kata ulama juga, yang paling tinggi tingkatannya dalam ilmu hadis adalah Bukhari dan Muslim. Jadi hadis itu banyak, ada Nasai, ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya. Tingkatan tertinggi adalah riwayat Bukhari dan Muslim dalam kesohihan. Jadi itu, kalau bapak-bapak misalkan kalau iktidalnya tangannya gerak-gerak, mendingan di sedekapin. Karena gerak lebih dari 3 kali dengan sengaja atau tidak sengaja, ini bisa membatalkan sholat. Apalagi mutawaliyat, enak banget kan, begini, tangan dikamplehin. Nah ini jemni. Tapi kalau misalkan mampu menahan, begitu, lebih baik diirsal. Dapatnya begitu, dilepas. Jadi saya suka iseng tangan saya, jadi saya sedekap. Karena suka takut iseng. Jadi itu ini yang jarang diperhatikan oleh orang ketika sholat. Jadi bergerak lebih dari 3 kali ini dapat membatalkan sholat. Nah banyak orang yang masih ada lah, beberapa orang yang ketika habis iktidal tangan digerakin, diayun. Ini tidak boleh karena mutawalliyan. Orang kita mau pindah aja ada ulah di situ, itu nggak bisa sekaligus. Harus pelan, satu, udah nggak boleh. Kalau pengen bertahan, ada ulahnya kira-kira nggak bakalan nyatok gitu kan, udah ngelingker gitu. Tapi kalau kira-kira nyatok udah batalin aja. Nah, kalau mau ngigit kita mau dia nyerang dari sono, wah, udah batalin aja lah kalau nggak punya ilmu anti ular mah. Tapi ini tiba-tiba ular ada di situ, diem aja, pindahnya ya jangan sekaligus, jangan langsung 3 langkah, itu mutawaliyat batal. Tapi kalau satu berhenti, satu lagi tidak secara langsung, 2 kali lah maksimal, maka itu tidak membatalkan sholat. Ini sering gak kerasanya itu tadi, sami Allahu liman hamidah, tangan begini nample. Siapa? Ya mudah-mudahan jangan. Ntar mah kalau bakalannya bulak-balik begitu mendingan sedekap gitu ya. Itu ada 2 riwayat. Jadi kuatnya adalah dilepas. Kuatnya dilepas, hadis yang lebih kuat dilepas. Ada riwayat Nasai yang Nabi melihat Nabi sedekap lagi. Dan akhirnya keputusan para alimil ulama, kalau seandainya tangan ini gerak-gerak setelah itidal, lebih baik abdolu dommiha, lebih utama kita mengembalikan menggenggamnya lagi. Ya itu satu rukun sholat yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita jadi makmum, jangan baca sami Allahu liman hamidah, cukup imam saja. Ini dalam kitab Bukhari, orang yang membaca sami Allahu liman hamidah di belakang imam, maka dia seakan-akan tidak percaya dengan imam. Dan itu mengakibatkan batalnya pahala berjamaah. Bukan sholatnya, pahala berjamaah yang 27 derajat. Jadi kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum hanya membaca doa-doa yang sudah masyhur. Salah satunya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba, atau hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Itu ada. Tapi yang biasa kita dengar Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Nah, satu rukun sholat saja supaya bisa dicerna, gak usah banyak-banyak. Kalau Raya, ada pertanyaan kalau Raya? Siap, saya tunggu. Yang betul Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu? Siap.
Ini masalah periwayatan, memang kadang-kadang satu hadis yang sama diriwayatkan oleh imam yang berbeda, ini ada penambahan redaksi Pak Lurah. Jadi Ibnu Majah menambahkan Rabbana walakal hamdu. Walakal. Nah, tapi kalau di Bukhari itu Rabbana lakal hamdu. Boleh. Yang kita pakai yang mana? Yang Rabbana lakal hamdu yang tingkatan hadisnya lebih tinggi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyi. Tapi boleh lah, terserah, itu kan sunnah. Sunnah, cuman kalau melihat tingkatan hadisnya Rabbana lakal hamdu. Jadi ini masalah redaksi hadis saja. Karena yang riwayatinnya beda Pak Lurah. Ya, yang riwayatinnya beda karena dengarnya beda. Siap? Saya ada lagi? Ya. Enggak sih, enggak berubah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, maka disahkan para alim ulama tidak merubah makna. Walaupun penambahan waw. Tapi lebih utama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini hadisnya lebih sahih. Siap. Ini masalah itidal aja. Ini ngangkat tangan juga sunnah. Ya, bangunnya yang wajib. Yang rukun itidalnya itu kan bangun dari rukun itidal. Jadi ngangkatnya, kalau kita lihat ada yang set gitu kan, ada yang begini, ada yang nyantai. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, kalau ya siapa Pak Tabroni? Ini periwayat hadis juga Tabroni. Oke. Disunahkan kita membuka mata. Salah satu ada 14 makruh hati sholat adalah kita merem ketika sholat. Makruh ya, tapi tidak batal. Nah, ya. Riwayatnya begitu. Makanya kan khusyuk bukan di mata, adanya di hati kalau nggak salah ya. Khusyuk itu di hati. Matanya merem kita menghayal juga kayaknya nggak relevan gitu. Itu salah satu, bukan kata saya, para alimul ulama ahli fikih mengatakan salah satu makruh hati sholat adalah merem. Sholat bari merem itu makruh hukumnya Pak Lurah. Kata bener nih, pengennya merem supaya khusyuk kan, tapi ternyata itu makruh hukumnya. Makruh itu perbuatan yang kalau ditinggalkan itu lebih baik daripada dikerjakan. Kalau kita tinggalin dapat pahala, tapi dikerjain juga nggak dosa. Jadi pekerjaan yang lebih baik kita tinggalkan. Ya silakan Bang Jipo. Oke. Itu ada hadisnya, memang harus ditutup Pak. Cuman suka kita udah bawa bersuara dua yang saya juga suka lupa. Gitu kan. Tapi tidak membatalkan salat. Karena memang memuai itu kan, menguap itu kan biologis gitu, yang kadang-kadang lebih sulit ditahan daripada kentut. Menguap itu hal biologis yang lebih sulit ditahan daripada kentut. Nah, bagaimana yang diajarkan Nabi? Nabi itu mengajarkan begini nih, kalau menutup, kita pun begini nggak? Tutupnya begini dia. Ya, sudah wajib Isa. Cukup ya? Jadi gak batal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haibatil Fatihah ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah ya dafi'al bala'i ya Rahman ya dafi'al bala'i ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang majan? Lurah jangan. Bang Rustina, ajan. Oh siap.